Halo, jadi sesuai dengan video sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan metode kedua tentang bagaimana cara kita mendapatkan nilai, mendapatkan keuntungan dari hasil karya kita yang kita ciptakan di rumah kita masing-masing. Nah, metode kedua ini saya sebut dengan metode subscription. Apa itu subscription? Subscription itu artinya kita berlangganan. Jadi kita sebagai seorang yang menghasilkan karya, kita harus dapat menghasilkan karya terus-menerus agar pelanggan-pelanggan kita mau untuk memberikan supportnya pada kita terus. Jadi sebagai contoh, kalau yang kita lihat secara konvensional itu, ini sama seperti kita ketika kita berlangganan majalah, berlangganan koran zaman dahulu, ataupun ketika kita berlangganan Yakult mungkin. Nah, metode ini sama seperti itu. Artinya kita harus memberikan pelanggan kita konten, memberikan pelanggan kita hasil karya kita secara terus-menerus. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa medianya agar kita bisa melakukannya secara online. Nah, yang pertama itu kalau mau yang luar negeri ya, mau targetnya lebih besar, itu Patreon. Nah, tapi untuk video ini saya tidak akan memberikan contoh di Patreon karena mereka memakai PayPal. PayPal itu ya masih tergolong sulit untuk digunakan di Indonesia, masih belum banyak yang tahu bagaimana caranya. Nah, kalau untuk website yang di Indonesia sendiri itu ada 3. Ini ketiga-tiganya sama, saya ya nggak ada rekomendasi secara khusus. Tiga-tiganya sama, kalau mau pakai Karya Karsa boleh, mau pakai Traktir boleh, mau pakai Bookmaker boleh. Tiga-tiganya ini sama saja. Istilahnya ya kayak Gojek, Grab, ya sama aja, tergantung kita enaknya yang mana. Nah, untuk tutorial yang ini saya akan menggunakan Traktir. Nah, di sini saya sudah login, jadi kita ya logout dulu. Nah, kalau kita buka pertama Traktir, di sini ya kreatornya udah 17.000, penikmat karyanya 738.000. Nah, ya di sini kalau mau lihat-lihat ya gak apa-apa. Ini ada beberapa yang sudah bikin hasil karyanya di sini. Ya, jadi kalau kita pengen memakai platform ini, klik jadi kreator, kemudian ya daftar ya, kayak daftar biasa. Di sini kita bikin, kalau kita mau jadi kreator, kita mau menghasilkan karya, kita pilih kreator. Di sini saya akan ya diisi aja, kemudian login. Nah, berhubung saya sudah bikin akun tadi, jadi saya tidak usah bikin lagi. Nah, sini saya akan login. Nah, oke. Jadi dari sini kita akan tampak berapa dukungan yang sudah kita dapatkan ya. Nah, mungkin di sini saya akan buka website baru. Oh, salah. Maaf. Ya, coba kita lihat di sini ya, ada ini. Nah, ini kita lihat. Di sini kita bisa lihat ini postingnya apa saja, ya kan? Ini sudah banyak yang traktir dia, sudah banyak yang ngasih supportnya. Nah, jadi biar kita bisa membuat ini, ya kan? Nah, kita ke dashboard, kemudian kita ke main page. Nah, di sini kita bisa bikin seperti websitenya ini. Ada edit goal di sini kalau kita mau masukin apa gitu, mau masukin target dananya 10 juta misalnya kalau mau beli.
judulnya beli komputer misalnya, ya kan, ya 10 juta gitu. Nah, kalau yang di sini kita edit status ya apa saja terserah, bebas. Ini cover image juga. Nah, ini tambah karya. Jadi ya judulnya apa, terus isinya apa. Baru di sini kita bisa bikin kategorinya. Kategori ini tergantung di depan nanti. Ya di sini kalau ada gambar-gambar gitu, kemudian ini harganya. Nah, di sini kita bisa bikin edit kategori ya, terserah mau bikin apa. Kalau kita mau bikin komik ya komik, mau bikin musik ya musik gitu. Kemudian ini edit social link sini ya, halaman Facebook, YouTube segala macam. Summary terserah mau ngisi apa. Nah, jadi kalau kita udah bikin websitenya, bikin halamannya, nanti akan kelihatannya seperti ini. Kayak di sini kayak kita nanti pelanggan ngasih nama, kemudian pesannya namanya tester misalnya, pesannya tester. Nah, di sini kita bisa traktir orang, pelanggan bisa traktir kita sesuai dengan ya hasil karya kita masing-masing gitu. Kemudian di sini ya kita bisa lihat dukungan apa, uangnya yang diterima berapa, kemudian hasil targetnya berapa, post kita apa saja, karya kita apa saja. Kemudian ini kalau mau stream gitu bisa. Kemudian ya ini nanti ada nama yang sudah support kita, kemudian ini ada aku, nah, dia email segala macam. Nah, di situ jadi karena kita membuat sebuah akun untuk media supaya orang bisa mensupport kita, tentunya ada kelebihan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya kalau kita lihat tadi sebentar, kalau kita lihat tadi ya kan, kalau kita lihat tadi di sini kita bisa bikin terserah, kita tambah karyanya juga terserah, kita editingnya terserah. Jadi ini semua ini ya kan kita yang nentuin, harganya juga kita yang nentuin. Jadi semuanya terserah dari kita, apakah kita mau mahal, mau murah, mau sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Nah, kemudian nilai keuntungan uang yang didapatkan dari metode ini tuh lebih tinggi dari metode-metode lainnya, karena kita mendapatkan uang ini secara rutin. Misalnya kita dapat 10.000 dari 10 orang saja yang mendukung kita, misalnya kita dapat 100.000 per bulan. Begitu terus sampai mereka sampai kitanya hilang sendiri atau merekanya menghentikan supportnya sama pada kita. Jadi pendapatannya ini tergolong lebih stabil dibandingkan metode tadi yang sebelumnya. Di metode pertama itu melalui subscription atau melalui AdSense atau melalui donasi. Jadi ini lebih stabil. Tapi kekurangannya kita harus mengeluarkan kontennya secara rutin. Nah, ini akan berakibat kayak kalau kita mengeluarkan konten terus-terusan, mungkin akan suatu saat kita akan mengalami yang namanya burnout atau kita kehabisan ide kan. Kita akan kehabisan ide dan bisa saja pendukung kita berkurang dari sana karena menganggap kita kehabisan ide dan istilahnya tidak kreatif lagi. Nah, jadi dengan metode ini kita harus
secara rutin kita harus memiliki ide-ide fresh. Kemudian yang kerugian berikutnya, kita lebih sulit untuk menemukan target pasar kita karena ya kita menghasilkan karya kita sendiri, kita nggak ngikutin pasar, kita yang menghasilkan karya kita sendiri. Beda dengan kalau dari AdSense tadi, kita tentunya kalau pengennya view banyak ya kita ngikutin pasar mau lagu apa ya kita ikutin. Kalau ini karena kita sendiri yang nentuin harga dan kita sendiri tentuin apa yang mau kita tampilkan di websitenya, mencari orang untuk itu lebih sulit dibandingkan metode yang tadi, yang sebelumnya. Kemudian untuk preferensinya, metode subscription ini sangat bagus pada bidang yang hasil yang dikeluarkan itu memiliki ciri khas. Kayak misalnya kalau kita menggambarkan tentunya ada ciri khas masing-masing ya, ada art style masing-masing. Fotografi gitu, kalau sinematografi ada ceritanya seperti ini, bau-bau seperti ini gitu. Metode ini cocok banget, sangat cocok untuk tipikal karya yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk karya yang berseri, karena ini metode subscription ini dikeluarkan dan hasilnya itu per bulan, maka kalau kita berseri kayak berbulan atau berminggu lebih baik, karena tentunya kita akan melanjutkan ceritanya dan ya tentunya pelanggan kita juga kemungkinan akan penasaran terhadap apa yang kita hasilkan berikutnya. Jadi ya sekian dulu penjelasan dari saya tentang metode ini. Apabila ada kesalahan atau salah kata ataupun kekurangan yang mungkin tidak pantas untuk diucapkan ataupun ditampilkan, ya mohon dimaafkan. Kemudian apabila ada pertanyaan ataupun ada ya saran, pendapat, silahkan komentar di bawah ataupun sampaikan pada kontak yang telah kami berikan. Jadi sekian dulu video ini, sampai jumpa di video berikutnya.